Tiga desainer Cikizu merancang 3 dapur berbeda, semua dengan gaya Japandi yang sama. Dengan pendekatan yang berbeda, kira-kira material apa yang dipilih masing-masing desainer untuk mewujudkan visinya? Halo, saya Sayan. Halo, saya Nurul. Hai, aku Zulfa. Japandi adalah gaya desain hasil perpaduan gaya Jepang dan Skandinavia yang menekankan kesederhanaan, kenyamanan, dan kedekatan dengan alam. Esensinya bukan hanya estetika, tapi juga menciptakan ruang yang fungsional, efisien, dan mendukung aktivitas sehari-hari. Dengan ciri khas seperti itu, ketiga desainer punya pandangan unik dari gaya ini. Apa yang paling mereka suka dari Japandi? Yang saya suka dari Japandi itu praktis, efisien, sederhana dan apa adanya, tapi tetap nyaman dan hangat. Menurut saya, yang paling menarik dari gaya Japandi itu adalah dengan mengedepankan konsep minimalisme dan juga fokus pada fungsi dan kualitas ruang. Sehingga suatu ruangan tersebut bisa terfokus pada fungsi yang dibutuhkan oleh penghuni. Hal yang aku suka dari gaya desain Japandi itu sederhana, fungsional, namun tetap memiliki nilai estetikanya sendiri. Warna serta material yang dipakai pun cukup simpel, sehingga konsep ini terlihat hangat, clean, dan elegan. Kali ini, tiga desainer Cikizu ditantang untuk merancang area kitchen pada 3 rumah berbeda. Dengan luas dan layout ruang yang tidak sama, mereka harus menyesuaikan kondisi existing dengan desain tema yang seragam, yaitu menggunakan referensi gaya Japandi dan penggunaan warna finishing HPL Ice White. Bagaimana konsepnya? Mungkin konsep yang akan saya rancang akan berlandaskan pada kombinasi warna yang sederhana, sehingga mengeluarkan kesan yang calm, curated, dan juga clean. Minim aksen pengulangan juga penting, jadi dapat merespon kelelahan desain yang berlebihan, sehingga owner dapat menikmati ruang dengan apa adanya. Pada konsep desain ini, saya mengadaptasi gaya Japandi untuk memberikan kesan yang lebih lapang dan tenang pada area dapur. Fokusnya adalah menciptakan penyimpanan yang fungsional, serta alur memasak yang efisien dan terorganisir untuk menunjang aktivitas sehari-hari di dapur. Di sini aku mungkin merancang dapur yang intens digunakan setiap hari, sehingga harus mudah dibersihkan tetapi tetap nyaman digunakan. Jadi aku akan menggabungkan antara fungsi dan estetika dengan warna tone yang sederhana untuk menciptakan kesan yang clean, tenang, dan selaras. Apa yang mereka pikirkan tentang kondisi existing? Oke, dilihat dari kondisi ruangan kitchen ini sudah cukup luas ya. Ruangannya juga sudah menciptakan kesan terbuka, lega, dengan flow cahaya alami yang baik. Sehingga saya berpikir area ini cocok dengan kitchen yang simple, U-shape layout dengan connecting island, sehingga dapat memenuhi ruangan namun tetap low profile dan fungsional. Untuk area kitchen saat ini, sepertinya sudah memiliki top table dan backspace existing ya, dan ruangannya cukup spacious. Sepertinya juga posisinya ini juga berhadapan langsung dengan area inner courtyard, yang membuatnya justru lebih lega karena ada transisi indoor dan outdoor. Dan sepertinya akan sangat mendukung kalau kita padu-padankan dengan konsep Japandi yang lebih mengutamakan fungsi. Jadi nanti akan ada lebih banyak kabinet tertutup, sehingga ruangan tetap rapi dan minim distraksi visual. Kondisi existing dapurnya cukup bagus ya. Pencahayaan alaminya baik, dan backspace mozaik putihnya pun sudah mendukung konsep desain Japandi. Mungkin layout L-shape bisa kita pilih untuk sirkulasi yang lebih efisien. Sebagai tambahan untuk area makan, aku akan merancang meja island berbentuk loose furniture dengan roda agar mudah dipindahkan dan fleksibel digunakan. Bagaimana pemilihan warna dan materialnya? Oke, dari segi pemilihan warna ya. Dilihat dari kondisi existingnya sih, karena warna HPL dalamnya juga berwarna ice white, saya akan berencana memakai 2 perpaduan warna yang sederhana. Yang pertama, solid ivory dan juga wood grain. Saya yakin ketiga warna ini akan menyatu sempurna dengan finishing dalamnya. Lalu kalau dilihat dari kondisi existingnya, backsplash dan top table-nya itu sepertinya saya akan memakai solid Carrara yang motifnya itu sederhana, sehingga dapat mempertahankan konsep yang sederhana sesuai dengan tema yang saya usung. Oke, dengan posisi yang cukup strategis ini dan pencahayaan alaminya yang optimal, mungkin pemilihan warnanya kita bisa batasi dengan pemilihan warna solid dan juga warna wood grain-nya. Gunanya untuk menghadirkan kesan tenang dan minimalis pada ruangan kitchen ini. Dan FYI, selain karena estetika, finishing bagian dalam menggunakan HPL juga membuat kitchen set menjadi lebih tahan lama.
Dan menariknya, pada project kali ini saya akan tetap menggunakan backsplash existing dan juga top table existingnya. Karena warna keduanya akan menyatu harmonis dengan keseluruhan desain. Terlebih lagi untuk motif marmer pada top table ini dengan nuansa champagne akan memperkuat kesan hangat dan elegan pada ruangan kitchen ini. Untuk kitchen ini saya menggunakan 2 ton warna saja, yaitu warna kayu dan warna putih, tetapi dengan warna kayu yang lebih mendominasi. Warna kayu yang lebih dominan ini diharapkan lebih dapat menyamarkan noda dan membuat ruangan lebih hangat. Sedangkan finishing dalamnya menggunakan HPL Ice White untuk mempertegas lagi tampilan bersih dan elegannya. Kemudian pemilihan top table disesuaikan dengan backsplash existingnya yang akan digunakan setiap hari, yaitu solid surface putih dengan motif terrazzo. Nah, motif ini menghadirkan tekstur visual yang unik dan tidak membosankan. Jadi, walaupun warnanya putih, tetapi tetap punya karakter. Bagaimana pemilihan fitur dan tata letak kabinetnya? Dilihat dari kondisi existingnya, bayangan saya tidak banyak fitur khusus yang saya aplikasikan. Jadi karena area kosongnya cukup luas, saya rasa penggunaan beberapa kabinet akan didominasi dengan storage yang lebar dan juga section yang tepat agar lebih efisien pada saat digunakan. Dan juga yang perlu diperhatikan adalah penyesuaian ukuran appliances-nya sehingga dapat terpasang dengan presisi oleh kitchen-nya. Karena kitchen ini memiliki layout yang L-shape, pada bagian sikunya mungkin akan kita rancang untuk laci khusus untuk mengoptimalkan area tersebut. Karena sudut ini biasanya menjadi area mati atau sulit dijangkau, sehingga solusi ini juga akan sangat membantu meningkatkan fungsi dan efisiensi ruang. Untuk proyek ini, aku akan menerapkan fitur engsel hidrolik pada rak piring agar memudahkan pengguna saat membuka pintunya. Fokus utamaku dalam mendesain adalah menciptakan tampilan ruangan yang rapi dengan banyak kabinet tertutup agar barang yang disimpan terlindungi dari debu dan kotoran. Apa bagian favorit mereka dalam mendesain kitchen kali ini? Oke, dari keseluruhan desain ini yang membuat saya terkesan itu adalah sebenarnya bagaimana saya mendapatkan kondisi existing yang sudah sangat bagus. Sehingga dalam prosesnya saya dapat bereksplorasi dan mengimplementasikan konsep gaya Japandi dengan cukup baik. Lalu di kitchen ini saya membawakan 3 poin utama. Yang pertama, dilihat dari desainnya, perpaduan warnanya sangat sederhana sehingga membuat suasananya jadi hangat dan juga nyaman. Yang kedua, tidak banyak memaksakan aksen berulang. Dan yang terakhir adalah terdapat banyak storage yang besar dan efisien. Bagian yang paling menarik dari project kitchen kali ini menurut saya adalah dari perpaduan warnanya. Karena kombinasi warna yang dipilih mampu membuat ruangan dapur terasa lebih luas dan bersih, sekaligus memberi kesan yang hangat dan personal. Seolah-olah ruangan ini punya karakter yang benar-benar hidup. Wow, salah satu elemen favorit aku dari desain dapur ini adalah list kayu pada kabinet atas. Meski keseluruhan desain dibuat sederhana dengan palet warna yang minimal, detail list tersebut mampu memberikan sentuhan yang unik dan memperkuat karakter ruang. Oke, 1, 2, 3. Tada! Wow, keren. Wow. Semua ternyata existingnya beda-beda ya? Iya. Oke. Dan punya kamu ada kitchen island-nya. Iya, jadi kitchen island-nya ini dibuat Oke. furniture, di bawahnya ada roda jadi lebih fleksibel. Wah, menarik sekali. keren. Kalau ini kitchennya U-shape ya? Benar, aku bikin lewatnya itu U-shape supaya semuanya terconnecting, termasuk juga dengan island-nya. Ini juga menarik nih. Yang L-shape ini dia di sudutnya itu gimana yang lacinya? Betul, untuk lacinya Oke. ini di sudut sikunya aku manfaatkan untuk laci-laci yang bisa langsung diakses Oke. untuk mengurangi dari sudut mati. Wah, mantap. Keren. Oke. From Designer Tips and Insight. Oke, jadi dapur itu menurutku secara personal ini harus menjadi zona inti yang mampu hadir untuk menunjang kebutuhan, baik secara fungsi, material, ergonomi, sirkulasi, maupun storage yang nantinya akan dipasang. Tapi secara subjektif, pemilihan gaya desain itu juga akan menjadi nyawa tersendiri karena bisa mewarnai masing-masing perspektif semua orang. Sama seperti Kak Sayan, menurut aku dalam desain kitchen set itu harus ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu dari layouting, mengetahui kebutuhan penghuni agar fungsinya lebih maksimal, lalu juga ada ergonomi ruang, dan estetika atau gaya desain yang ingin dicapai. Oke.
Kalau menurut aku, desain kitchen itu tidak hanya berfokus pada estetika saja, tetapi juga harus memperhatikan kondisi existing dan preferensi pribadi. Preferensi pribadi ini meliputi kebutuhan dan selera desain dari pengguna. Dengan menambahkan detail yang mencerminkan kepribadian pengguna, maka dapat mewujudkan kitchen impiannya masing-masing.